hidup dengan baik. Tuhan, Tuhan angkat kebodohan yang ada. Para bapak yang sering mabuk, yang sering pukul istri, Tuhan tolong. Saya berdoa buat para remaja Papua yang diserang berbagai macam penyakit, Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk Papua, Tuhan. Kalau kami berjalan di negeri, di kota Sorong, Tuhan, betapa banyak anak-anak remaja yang terlantar, banyak remaja yang tidak sekolah, Tuhan Yesus. Negeri yang kaya tetapi tidak bisa menghidupi rakyatnya. Apa yang terjadi dengan Papua, Tuhan? Baharui Papua, Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk Papua, Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami ada di tempat ini, kami berdoa buat para sahabat kami, para saudara kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan di Papua, para sahabat kami, Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk para hamba Tuhan, belas kasihan-Mu untuk seluruh rakyat Papua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerusuhan yang terjadi, Tuhan, di Waina, Tuhan, Tuhan tolong. Pulihkan hati-hati para pendatang untuk tidak mempunyai dendam dengan orang-orang, untuk orang Wamena, Tuhan, yang sering membuat kerusuhan di kota Jayapura, Tuhan. Tuhan tolong. Belas kasihan-Mu untuk rakyat Wamena, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk Papua. Dan lihat dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan pada Papua dan berkata, Engkau adalah sahabat. Terima kasih Tuhan, meyakini dan imani bahwa sejak hari ini Papua menjadi sahabat Tuhan. Dan kami adalah sahabat Papua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang melawat kami. Dan Engkau sedang mau mengangkat bangsa ini Tuhan. Hingga bangsa ini menjadi sahabat-Mu yang luar biasa. Engkau tidak akan melewatkan sahabat-Mu Tuhan. Kalau Engkau akan melakukan sesuatu seperti yang Kau lakukan di Sodom dan Gomora, Kau tidak akan melewatkan Abraham. Engkau akan menyampaikan. Dan Engkau akan berdiskusi. Engkau inginkan sahabatnya memberi pendapat. Dan mau berdiri untuk kota-kota yang akan dihancurkan. Tuhan, kami tahu hati-Mu mengasihi sahabat. Karena Yohanes 15 berkata di dalam ayat 13 bahwa kasih yang terbesar adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa bagi sahabat. Itu adalah kasih. Dan kasih tertinggi adalah Engkau mengasihi sahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saudara, apakah Anda sudah ngantuk? Ya, sudah ngantuk? Ya, kita nyanyikan dulu pujian. Love from heaven, oh yeah, the wind is love from the heavenly Father, oh, love from Jesus. Oh yes, thou answered my heart's cry. Give me peace in my life. Love flowing from the heart, yes, blessed. Love flowing
from the throne, my Father on high, and flowing, love flowing, and flowing, love flowing is feeling in my life. Oh yeah, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus sekali di hatiku, Tuhan dalam hidupku, mengalir kasih dari Bapa tinggi, mengalir kasih dari mengalir kasih dari Bapa tinggi, Dia mengalir kasih dari Bapa katakan membawa damai di hatiku, membawa damai di hatiku, membawa damai di bangsaku, membawa damai di Puji Tuhan. Saudara, kita panggil lagi yang jauh lagi. Dari mana? Sulawesi. Ya, dari Sulawesi, Manado dan Kendari ya. Ayo. Ya. Sulawesi Utara, tapi rame-rame. Kami Manado mempersiapkan, kita nyanyikan bersinar. Inginkan daku bersinar laginya, dimanapun ku berada, kau menyerahkannya.
Sulawesi. Sulawesi pintar menyanyi, saudara. Haleluya. Banyak begitu. Ini dihitung tiketnya berapa, saudara? Satu pujian yang indah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sepenuh. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sepenuh. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang menghargai, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang menghargai selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sepenuh. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi selamanya. Ya, shalom. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama. Perlu diketahui bahwa kami yang dari Sulawesi datang dari berbagai denominasi gereja, sebab kami percaya di tempat ini benar-benar ada kuasa yang sama untuk membawa kita pada jalan yang sama, pada status yang sama, dan kemudian pada tujuan yang sama. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan tanpa dikotak-kotakan. Dan itu terbukti kami rasakan di tempat ini. Dapat dirasakan. Dan itu sebabnya kami bersyukur kepada pengelola dan penggagas acara ini. Kali ini sudah menjadi berkat bagi Manado dan Sulawesi Utara. Maafkan dari ini sebentar. Khusus untuk Manado, tolong didoakan karena Manado ini banyak salib. Manado banyak salib. Di gunung-gunung sampai di lembah-lembah banyak salib. Dari dahi sampai kaki banyak salib. Dari dalam gereja sampai penjara banyak salib. Di leher itu makanya ini sampai ujung kaki banyak salib. Dan seperti Pak Pendeta tadi khotbah, benar. Kalau cari
Di Manado, orang-orang yang dipenjara justru salib yang digambar di tubuh. Dan kemudian perlu juga kami kemukakan, perlu didoakan, mohon didoakan, kami berada di daerah perbatasan dengan Filipina. Dan seperti banyak kita ketahui, daerah kami ini menjadi jalur atau masuknya teroris ke Indonesia. Itu sebabnya didoakan agar supaya pintu masuk teroris melalui Sulawesi Utara itu betul-betul tertutup oleh darah Yesus. Dan kemudian perlu juga kami kemukakan untuk doakan Manado, karena kami tadi juga sangat tersinggung dengan khotbah Manado. Kalau urusan makan, untung cuma sedikit yang datang, tapi makanan di bawah hampir habis juga. Oh, masih banyak, puji Tuhan. Itu juga tolong didoakan. Untung katanya yang datang ini daya. Kalau tidak sampai dengan kaki meja habis juga dimakan. Selanjutnya yang perlu untuk didoakan lagi untuk Manado seperti sudah diketahui, sekalipun tidak semua tetap itu pergumulan. Itu masalah tadi bajunya banyak, tetapi hutangnya banyak. Karena gengsinya tinggi. Tapi kalau kami yang datang tidak semua kami ini karena sudah menjadi sahabat Tuhan. Itu sebabnya ini bagian yang perlu didoakan. Kalau ketemu orang Manado di Jakarta, tolong ingatkan, usahakan supaya jadi sahabat Tuhan. Nah, ini pergumulan kami yang kami mohon juga kita doakan. Dan masih banyak lagi yang sangat kompleks, tetapi tidak perlu kami tutur di sini. Nanti Roh Kudus saja antar kita semua untuk berdoa, karena terlalu banyak yang harus didoakan untuk Manado. Tetapi yang paling inti, tolong doakan Manado, Sulawesi Utara benar-benar dituai jadi milik Tuhan Yesus, dijadikan sahabat-sahabat ilahi untuk Kendari. Shalom. Ya, puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kami dari Sulawesi boleh diperkenalkan, karena Kendari cuma 3 orang, jadi saya pikir perlu saya perkenalkan. Ya, baju kuning ini istri saya, kami gembala sidang GBI di Kota Kendari. Ibu Nori adalah pelayan Tuhan dari Gereja Getani. Ya, saudara, kami Kendari, walaupun kota kecil, tapi kami bersyukur kami boleh berdampingan dengan para hamba-hamba Tuhan. Walaupun kekristenan di sana, saudara, urutan ketiga setelah Islam dan Hindu. Ini merupakan pergumulan kami, dan memang ada banyak gereja yang sudah mulai masuk di Kota Kendari, tetapi jemaatnya itu-itu saja. Ya, ada perpindahan, saudara. Bukan pertumbuhan, tapi perpindahan jemaat dari satu gereja kepada gereja yang lain. Kami juga perlu menyampaikan, Kendari adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa tahun yang lalu, saya ada di Bogor mengikuti satu kegiatan, dan ditanya, "Bapak dari mana?" Saya menjawab, "Saya dari Kendari." Dia berkata, "Kendari itu dekat Poso ya, Pak?" Saya berkata, "Sangat jauh, Pak. Berarti Kendari nggak di pada waktu itu." Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, Kendari mulai berbenah, dan Kendari mulai mempersolek pembangunan kota yang terus maju dan terus berkembang. Dan kami bersyukur mempunyai seorang gubernur putra daerah yang begitu peduli akan provinsi, dan saudara begitu punya perhatian khususnya kepada kita agama Kristen, sehingga pada bulan Juli yang lalu diadakan pesta paduan suara tingkat nasional di Kota Kendari, dan beliau adalah ketua panitianya. Dan saudara, 98% panitia dari pesta rawi ini adalah beragama Islam. Dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kontingen yang hadir pada waktu itu. Gubernur kami namanya Haji Nur Alam, orang Tolaki, adalah penduduk asli Kota Kendari. Dan juga wali kota kami adalah Insinyur Asrun, adalah putra Tolaki, orang Kendari. Dan kami bersyukur
pemerintah kami ini memberikan kemudahan kepada gereja Tuhan, dan tidak sedikit gereja-gereja yang mendapat izin untuk membangun gereja, saudara. Ya, oleh karena kami bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kami juga menyadari, saudara, kota ini ya walaupun kecil, tetapi kami bersyukur Tuhan begitu baik. Pembangunan sedang digiat-giatkan, dan saudara, sekarang Kendari sedang membangun, dan perumahan-perumahan elit sudah mulai dibangun. Kalau dulu Kendari terkenal, saudara, istilah Kendari itu kendala hari-hari. Ya, kendalanya hari-hari, saudara. Tapi sekarang Kendari itu kenangan dan kerinduan. Ya, sehingga ada istilah, kalau sudah minum airnya Kendari, pasti akan datang kembali. Ya, Ibu Dora sudah beberapa kali ke kota Kendari. Ya, puji Tuhan. Dulu Sulawesi Tenggara katanya sulit transportasi. Ya, sekarang saudara bandaranya cukup megah. Ya, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Ya, dan satu pergumulan kami gereja Tuhan di kota Kendari, yaitu bagaimana pertobatan yang luar biasa boleh terjadi. Ya, kami kekristenan di Kendari, saudara, sangat kecil sekali, ya, dan tidak sedikit saudara-saudara kami meninggalkan kekristenan oleh karena jabatan, oleh karena pernikahan, dan ini menjadi pergumulan kami khususnya di kota Kendari. Ya, dan itu yang kami lihat sendiri, dan itu yang kami ketahui sampai hari ini tentang kota Kendari. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau tambah sedikit, boleh, dari Nado. Ibu-ibu, shalom semua, bapak-bapak juga, semua yang hadir, sahabat Allah. Kita ini dari Nado ada utusan dari Eglow Manado. Mungkin ada ibu-ibu Eglow yang dari kota lain, Surabaya. Oke, berarti kita semua yang dari Nado Eglow yang hadir, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan buat kami semua. Ini ada bersembilan wanita Eglow Nado. Puji Tuhan boleh ada di tempat ini untuk kita betul-betul mau menjadi sahabatnya Allah. Dan inilah kita utusan dari Eglow. Puji Tuhan. Dan kalau diperkenankan, kita akan membawakan sebuah lagu.
Mari saudara kita arahkan tangan dan memberkati Manado. Dan Tuhan Yesus Engkau melihat umatmu di kota Manado Tuhan. Biar ada pertobatan yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau melindungi kota Manado. Sehingga teroris tidak bisa masuk lagi dari Manado. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kota Manado. Sehingga benar-benar mereka bisa menjadi terang. Mereka bisa menjadi berkat Tuhan. Di mana saja mereka pergi, mereka bisa melayani Tuhan. Dan mereka bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar serius melayani Engkau Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi Tuhan orang-orang Manado benar-benar ada di dalam pertobatan. Tidak pemabuk Tuhan, tidak main gila Tuhan, dan tidak Tuhan Yesus macam-macam di dalam rumah tangga. Dan mereka adalah orang-orang kepercayaanmu Tuhan. Jadikan mereka sahabatmu. Tuhan kami berdoa buat Kendari, supaya Kendari Tuhan diangkat oleh Tuhan. Benar-benar mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kendari akan diberkati oleh Tuhan. Dan Kendari Tuhan diberikan Tuhan Yesus hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga Kendari Tuhan bisa menyelamatkan Tuhan mayoritas agama seberang dan siapa saja Tuhan yang ada di sana Tuhan bisa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui sahabat Allah dan sesama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati Tuhan baik Manado maupun Kendari. Tuhan penuhi dengan kemuliaan Tuhan sehingga semua bisa bergandengan tangan. Baik agama manapun mereka bisa bersatu dan mereka bisa hidup rukun bersama dan mereka bisa Tuhan benar-benar menjadi contoh teladan. Umatmu menjadi contoh teladan di sana. Umatmu bisa menjadi terang Tuhan di sana Tuhan sehingga banyak orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kutuk di sana. Tidak ada murka Tuhan di sana. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang sudah hadir di sini, Tuhan tanamkan di hati mereka, Tuhan, karakter ilahi, satu iman yang teguh bahwa mereka adalah sahabat Allah, sahabat Tuhan, dan sahabat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari, siapa lagi yang mau Batam? Haleluya. Ya, Batam mana? Ayo, mari Batam. Mari bilang hidup Batam. Karena Batam dekat Singapura. Nah, Batam digabung sama Singapura apa Singapura mau sendiri? Sendiri saja ya? Apa mau gabung? Karena tinggal 2 orang dari Singapura. Karena Batam itu sebentar cuma di Singapura, ntar balik lagi, ntar di Singapura balik lagi, ya kan?
Nah ini bos ya. Kan ada kesaksian dari Batam dan dari Singapura. Oh, foto dulu ya. Foto dulu kan. Ya, saya mewakili dari Batam. Luar biasa. Saya kalau bisa ada hari ini di tempat ini bersama dengan rombongan dari Batam, itu karena kerinduan ya. Karena Bu Dora adalah sahabat yang luar biasa dan sering ke Batam, hampir 1 bulan tuh pasti ada di Batam. Ya, dan 1 bulan mesti 1 kali, kadang kalau Bu Dora keliling, tapi tetap ingat Batam. Dan puji Tuhan, ketika Batam dilawat, Batam diberkati, dan saya bersyukur Ibu Dora nggak pernah berhentinya ketika dia mengisi acara, khususnya acara wanita, dari mulai pagi jam 9 dimulai sampai jam 12 malam, nggak pernah berhenti. Jadi saya kepingin terus, aduh bagaimana mengikuti jejaknya Ibu Dora. Sebagai sahabat, sebagai pendoa yang luar biasa. Dan saya bersyukur kami dari Batam semua rindu juga diberkati, sehingga biarpun lumayan agak jauh, dan mereka bilang, aduh datangnya ada yang saksi tibanya sudah jam 1, terus perjalanannya macet, bahkan sampai di sini harian, sampai ada yang bilang sampai lapar. Lapar katanya sampai malam, tapi saya bersyukur ketika lapar berkat itu akan berlimpah. Amin, haleluya. Oh iya, semua capek. Perjalanan saya bersyukur kalau kami boleh ada di Batam. Batam adalah kota perjudian, kota seks, di mana banyak orang-orang yang di Singapura mempunyai istri-istri kedua di Batam. Ya, tapi yang belakang ini asli di Singapura, Singapura yang baik. Jadi saya percaya ada pendoa-pendoa di Singapura. Dan kalau Pak Saudara ke Batam, ya sekarang Batam terus maju, sudah mulai maju dan berdoa, dan banyak gereja. Dan di sana gereja ada 100 gereja, dan saya percaya Batam adalah pintu gerbang dari ke kota kemanapun, ke Singapura, ke Malaysia, kemana. Saya bersyukur saya ada tinggal di Batam. Mungkin dari Batam ada pengen menyanyi. Iya nyanyi aja. Tidak apa-apa. Habis ini baru Singapura. Oh ya, Singapura ngomong dulu yuk. Ayo. Ini berdoa yang luar biasa. Ayo. Shalom semuanya. Kurang mantap. Tuh bacakan lagi. Shalom semuanya. Shalom. Mantap. Agak juga nih. Puji Tuhan ya, kalau saya bisa ada di tempat ini sebagai ikut sahabat Allah, saya merasakan kalau saya ada di tempat ini semua karena Ibu Vera. Bukan, saya bukan hanya merasakan sahabat saya, tapi saya merasakan dia seorang ibu saya. Saya merasakan kasih seorang ibu yang selama ini membimbing saya ada banyak hal. Dan saya merasakan tadi juga ketika dari Bapak mengatakan kalau kita ada di tempat ini, itu spesial. Memang benar-benar saya merasakan sesuatu yang spesial. Kita bukan hanya terpanggil, tapi terpilih, dan saya merasakan bahwa ada pengurapan atas kita semua. Karena ketika dalam penyembahan mulai pertama sampai tadi, saya merasakan bagaimana saya melihat Tuhan itu sedang memeluk kita seperti anak-anak, tapi ada banyak jam-jam di situ. Saya nggak terpikir apa maksudnya jam-jam itu. Tuhan merasakan begitu senang sekali. Ternyata begitu anak-anaknya mempunyai waktu, padahal semua mempunyai jam-jam, ya jam kesibukan masing-masing ya mungkin itu, tapi bisa menyempatkan diri ada di tempat ini. Sungguh itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya melihat Tuhan begitu senang sekali, dan saya merasakan senang sampai saya merasakan, oh saya tertawa dalam roh tadi itu, saya hampir nggak tahan gitu.
Terima kasih Tuhan. Itu yang ingin saya bagikan atas semuanya ini. Sebenarnya sih saya bukan dari Singapura asli ya, saya orang Surabaya. Jadi hanya saya ditempatkan tinggal di sana. Dan saya percaya Tuhan utus menjadi salah satu pendoa, bukan pendoa yang bagaimana enggak, karena itu firman, di mana engkau aku buang berdoalah kesejahteraan untuk bangsa itu. Jadi semua yang tinggal di sana adalah Tuhan tempatkan sebagai pendoa-pendoa. Itu terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini ketua doa gereja Pak Niko di Singapura. Dan ini ketua GP di Pro. Ini ibu yang merah ini ya. Nih, coba. Selamat malam. Saya merasa kasih karunia Tuhan karena saya ada di sini untuk menaikkan level saya dari kacung kampret jadi sahabat Tuhan. Terima kasih. Dan ini Anda sudah kenal sekali. Besok nanti Jumat dia akan bersaksi dahsyat luar biasa. Saudara, dia kalau sering ke Laki Plaza banyak makan ayam goreng penyetria ini dia. Dan seluruh Indonesia ada, saudara. Sampai ke luar negeri, luar biasa. Tapi orang bilang enak banget ya. Aku pengen kayak buruh ya. Kok enak amat, nggak usah bayar pegawai, duit masuk terus, ya kan? Duduk tenang-tenang diam-diam, duit masuk terus. Terus mereka bilang, mau nggak kalau kamu kayak buruh pernah mati di tikar? Tuh mau katanya. Nanti besok ada akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Hidup kita rasanya semua ini punya masalah ini sudah dialami buruh. Dari suami main gila, dari semua kemudian anak bandel, dari kemudian disikam, dibunuh, sudah mati, digulung dengan tikar, hidup lagi, dari cuma ngekos tinggal satu rombongan di kamar kos saja, ya mulai ngulet, dan kemudian ditipu orang, dan kemudian Anda lihat dia begini perkasa, luar biasa, diberkati Tuhan. Ya, jadi tapi dia suka sekali berdoa. Ini diberut hasil dari doa yang luar biasa. Selalu dia di menara, dia lari ke menara, dia pun dia cuma katanya telanjang kaki dia lari ke menara. Dan ini Anda akan saksikan ya hari Jumat yang berurut ya untuk bersaksi karena Jumat itu kita penuh dengan kesaksian yang luar biasa. Dan ini kalau tadi kita mulai pelajaran dan besok kita pelajaran lagi, saudara. Nah, Jumat kita penuh kesaksian yang luar biasa. Dan saya rasa satu yang luar biasa karena Bunur pernah mati. Terus yang satu nanti bersaksi, Ibu Hana, dia mati dan dibawa ke surga. Dan melihat surga dan berbicara dan pesan Tuhan. Dan kalau Bunur mati dan hidup lagi dan diberkati Tuhan jadi ibu gembala sidang GPI Ros Batam. Luar biasa. Tuhan kemuliaan buat Tuhan. Mungkin kalau ibu nanti hari Jumat tahu, kalau ibu dapat namakan ayam penyet pria kemanapun di Kendari tadi ada, Manado, ya Palu, semua keliling lah. Ada 90 outlet ayam penyet pria. Saya percaya itu kemurahan Tuhan. Ya, lewat doa seorang ibu yang terus berdoa maka Tuhan dan tidak punya apa-apa. Jadi nanti hari Jumat ibu-ibu bisa mendengarkan. Tuhan memberkati. Dan saya bersyukur di Batam pertama kali Yael. Bu Dora memimpin kami sebagai wanita Yael. Jadi banyak di Batam ibu-ibu menjadi wanita Yael. Ya, Tuhan memberkati nanti. Baik, ibu-ibu yang Yael dari Batam belum datang nanti malam rombongan dari Batam. Ya, rombongan dari Batam masih di perjalanan ini. Jadi ini masih banyak rombongan lagi malam, masih nongol lagi, mereka baru mendarat, terus masih dari mana lagi katanya datang, oh dari Gorontalo, dari Poso Tentena, iya, Poso Tentena lagi mendarat, makanya mereka nunggu dan jemput, dan besok lagi masih ada lagi yang datang. Anda percaya Tuhan Yesus sedang melakukan ini. Amin. Anda akan dengan kesaksian Poso Tentena juga, saudara. Mau nyanyi atau mau doa? Nyanyi satu. Biasanya nyanyi satu aja nyanyi. Biar semangat. Saya satu aja jangan lama-lama. Kasih nanti ngantuk.
semuanya, Pak. Jadi di awal dikatakan bagaimana kita jadi orang-orang benar percaya sampai tentang tengah hari. Orang benar diterangi oleh cahaya Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rebah tengah hari, dan apabila dia jatuh tidaklah dibiarkan sampai terbenam. Tangan Tuhan dia yang menolongnya dan kembali. Mari kita arahkan tangan kita pada teman-teman kita yang dari Batam dan kita minta untuk Bapak Simpson berdoa. Batam dan Kita sama-sama berdiri supaya berdoanya jangan sampai ngantuk nanti. Saya rasa sudah ada yang voice sudah fly ya. Nanti memberkati keliru nanti ya. Sebabnya semangat ya, amin. Shalom. Shalom. Ya semangat. Kita akan berdoa buat mereka dari Batam dan Singapura. Haramasyeki, haramasyeki, haramasyeki. Iramalawashik, iramalawashik. Iramalawashik. Iramalawashik, iramalawashik. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus. Anak-anak-Mu ini Tuhan boleh tersebar kemana-mana Tuhan. Bukan pada satu tempat. Dan di hadapan kami Tuhan, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami dari Batam dan Singapura Tuhan. Kami arahkan tangan kami kepada mereka Tuhan Yesus. Layak melalui mereka ini Engkau akan beracar lebih jauh Tuhan. Biarkanlah Tuhan pengorbanan mereka, tenaga, waktu dan dana untuk mereka ke tempat ini. Pulang tidak akan sia-sia Bapak. Ada satu doa yang luar biasa. Ada sesuatu terobosan yang luar biasa boleh terjadi. Kota Batam dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bersih dari segala pelacuran, bersih daripada segala hal-hal kemaksiatan, dan dikuduskanlah Tuhan kota Batam ini Tuhan Yesus dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kota Batam diberkati, kota Batam dipulihkan Bapa, sehingga Tuhan semua orang dapat berkata bahwa Tuhan juga ada di sana. Tuhan jadikan kota ini kota kudus-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui mereka yang datang malam hari ini Tuhan Yesus. Biarkan tangan mereka, kehadiran mereka di seluruh pelosok Tuhan, dari ujung barat sampai ke timur, selatan sampai ke utara Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat mereka Tuhan Yesus. Sehingga kembali Tuhan Batam Tuhan benar-benar menjadi biji mata Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa buat rekan-rekan yang dari Singapura juga Tuhan. Kira mereka juga menjadi Allah Tuhan yang luar biasa Bapa. Di negara lain, mereka membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka tidak lupa Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kemajuan akan negeri yang ditinggalinya. Kami yakin percaya Tuhan luar biasa mengutus mereka. Di mana mereka tinggal. Biarkan di situ Tuhan dilepaskan damai sejahtera. Ada kemuliaan Tuhan terjadi di Singapura Tuhan. Dan Batam dan Singapura Tuhan akan dibangun jembatan luar biasa. Di mana ada kemuliaan Tuhan akan terjadi di dua tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar terjadi
di Asia Tenggara ini Tuhan. Akan kemuliaan Allah dimulai di tempat ini Tuhan, di Batam dan di Singapura Tuhan. Dan kami rindukan ada KKR yang luar biasa terjadi di dua tempat ini Tuhan Yesus. Dan ada sesuatu terobosan yang tidak pernah terjadi sebelumnya boleh terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin percaya malam hari ini Tuhan. Doa kami sudah Kau dengar dan Kau jawab. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, saudara, yang mana lagi ya? Ya, dan Malang ya. Oh, Kalimantan. Mana Kalimantan? Kalimantan. Satu. Oh, Kalimantan ada 3. Iya. Iya, yang jauh Kalimantan ya. Mari Kalimantan. Ada temanku yang setia. Iya. Mari Kalimantan maju. Iya, biar sedikit tetapi Tuhan dahsyat. Oh iya, Bapak. Seperti yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu ku sendirian, dia selalu Satu, dua, tiga. Kalimantan Timur, walaupun itu Samarinda, Tarakan, Nunukan termasuk Kalimantan Timur, tapi yang hadir hanya khusus Balikpapan. Selalu kepada Tuhan, kami berempat, gembala kami, gembala saya sendiri, sekarang lagi istirahat, mungkin semua dekat. Ini ibu gembala, saya jemaat, tapi sahabat. Kita di sana cukup khusus Balikpapan, kami cukup aman-aman, tidak pernah kedengaran ada demo atau apapun rujukan, tidak pernah. Karena apa? Kami di sana gereja bersatu, kami kuat berdoa. Setiap hari jam 2 kami khusus di gereja kami, gembala kami umumkan setiap pagi jam 2 kami sudah bangun, siapa saja. Kami sudah datang ke gereja jam 3 kami mulai berdoa. Sampai jam 6, karena ibu-ibu kan repot. Tapi ibu-ibu penolong yang begitu kuat. Kita berangkat ya kebanyakan ya keluar ibu. Jadi kalau hari Jumat untuk hamba-hamba Tuhan ke Kalimantan, ke Balikpapan khusus, ada doa semalam suntuk juga di sana. Jadi kalau kami lihat barusan memang ada isu yang barusan kami dengar antara Dayak dan mereka mau
Bugis mau mendirikan kesatuan di sana, tapi Dayak tidak mau menerima. Sebenarnya di khusus Balikpapan tidak ada khusus penduduk asli, semua pendatang. Tapi orang Dayak satu kata itu mereka punya pulau, mereka bilang. Jadi yang kami cuma minta didoakan di sini supaya kami tetap diberi hati yang sabar, hati yang sungguh-sungguh melayani Yesus, hati yang setia, karena seperti firman tadi, Tuhan datang sebagai pencuri. Kalau kita tidak siap setiap pagi, setiap subuh, kita tidak tahu. Kalau kita memang kalau pagi jam 2 enak tidur, paling enak tidur. Tapi di situ yang Tuhan minta untuk kita datang. Jadi yang saya minta di sana cuma yang susah untuk bangun gereja, susah untuk keluar izin. Jadi kami sekarang dari gembala kami ada bikin peta itu khusus di gereja kami. Kami doakan, kalau kami mau keluar doakan orang-orang, kami tidak tahu di mana peta itu, kami sudah ambil peta khusus Balikpapan, kami doakan di situ, tumpangkan tangan setiap kami doa. Yaitu mungkin kepala mau ngomong. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kita semua akan menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Dan kita boleh menjadi berkat di daerah kita masing-masing. Dan saya mewakili Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Memang banyak yang terpanggil, tapi yang dipilih Tuhan hanya sedikit. Kami berempat, tapi karena suami saya baru pulih dari sakit, jadi dia istirahat malam hari ini. Dan satu kami rindukan, biar benar-benar kesatuan tubuh Kristus itu terjadi bukan hanya di Kalimantan Timur atau Balikpapan, tapi di seluruh Indonesia. Dan kita boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja mungkin dari saya. Ini ada satu dari Samaria. Shalom, saya mungkin ingin menambahkan sedikit. Bersyukur sekali bahwa kita semua yang ada di tempat ini boleh bersama-sama di acara ini menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita percaya bahwa kita semua ketika kita datang ke Mount Hermon atau Bukit Hermon, di Mazmur 9 itu adalah satu persaudaraan yang rukun, ada spirit kesatuan di dalamnya, dan sungguh luar biasa kalau melihat semua rekan-rekan semua dalam Kristus, bahwa bisa datang dari segala kota, bahkan bangsa dan negara, kita bersama-sama di sini dalam satu roh kesatuan yang luar biasa, spirit yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa kita datang ke sini, pulang tidak boleh sama lagi. Yang boleh kita bawa, karena merupakan satu tugas buat kita. Kalau kita boleh hadir di sini sebagai orang yang terpanggil dan terpilih, ketika kita pulang, kita tidak hanya menyimpan api buat diri sendiri, tapi harus kita pertanggungjawabkan, kita bagikan kembali buat kota kita, bahkan buat negara kita masing-masing. Karena kita percaya kita di sini datang bukan hanya untuk melihat-lihat saja, tapi kita datang di sini untuk kita membawa api dan pulang membagikan api kembali. Dan sebagai malam hari ini mewakili anak muda, saya memohon doa buat semua, dari semua kaum dan tante, mungkin saya paling kecil kali ya. Ya, buat semua anak muda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya bahkan mungkin juga bangsa-bangsa, doakan supaya setiap anak muda yang ada di hari-hari terakhir ini tetap kuat, tetap boleh hidup di jalan takut akan Tuhan, dan boleh tetap menjaga pergaulan yang baik, khususnya juga kita berdoa supaya hal-hal yang rohani, hal-hal yang dari Tuhan tetap ada buat kehidupan mereka, tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Dan mungkin itu saja, terima kasih. Puji Tuhan,
Luar biasa. Mari saudara, kita arahkan tangan kita. Ya. Mari Pak Yos. Bapak makan sehat. Baik, segala barang kita berdoa, kita menangkan. Haleluya. Bapak di surga kembali saat ini kami berdoa Tuhan buat daerah Kalimantan Tuhan, khususnya Balikpapan. Saat ini Tuhan kami berdoa kuasa Tuhan turun atas daerah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mewakili daerah ini Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang selama ini terjadi, Tuhan kami berdoa ampuni daerah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa berkat-Mu turun atas daerah Balikpapan. Biar terjadi kebangunan rohani yang besar, di mana ada penuaian jiwa-jiwa, mulai dari tingkat pemerintahan yang tertinggi sampai ke daerah-daerah, sampai kepada RT RW. Kami berdoa lawatan Tuhan turun atas daerah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat setiap mereka, ibu-ibu yang menjadi punya hati untuk berdoa, pengurapan doa turun dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa, pengurapan doa turun dalam hidupnya. Pakai mereka menjadi pahlawan-pahlawan doa yang melakukan peperangan-peperangan rohani dengan kuat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pengurapan doa dalam tingkat peperangan rohani. Turun dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Urapi mereka Tuhan, bangkitkan anak-anak muda menjadi pahlawan-pahlawan doa yang melakukan peperangan rohani dan membongkar benteng-benteng setan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Serahkan juga Tuhan para pendoa sahabat yang lain yang ada di Balikpapan. Tuhan berkati mereka, gereja-gereja hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka, biar mereka bangkit menjadi pahlawan-pahlawan yang membawa perubahan bagi kotanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang yang bagian mana? Ya. Surabaya, ya. Surabaya mana? Ya, Surabaya. Ya, mari maju Surabaya. Cukup banyak loh Surabaya. Tinggal sedikit. Mari, tidak apa-apa, mari Surabaya. Mau digabung dengan Malang? Ayo, mari. Cuman sebelah tetanggaan. Kalau enggak, Ibu Endang suruh sendiri aja ngomong. Shalom, haleluya. Kami dari Wakil Surabaya, puji Tuhan ya kami bisa hadir di tempat ini. Kita yakin kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk bisa ada di tempat ini. Kami wakil dari Surabaya, mohon didukung doa untuk Surabaya bisa menjadi kota laskar Tuhan Yesus. Jadi bukan lagi terkenal sebagai kota yang carok, kota yang bonek, tetapi kita berdoa bersama karena saya yakin dengan kesatuan doa kita bersama Surabaya akan dimenangkan, akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, terutama di daerah-daerah yang non Kristen ya, banyak sekali, dan saya sendiri dulu adalah Muslim. Tapi berkat kasih anugerah Tuhan Yesus, saya sekarang begitu berapi-api. Kita berdoa bersama, kita yakin hari-hari ini hari-hari pertempatan, hari-hari yang luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Jangan kita berdiam diri, kita berlari, kita selamatkan jiwa-jiwa ini. Karena itu tanggung jawab kita, karena itu adalah bagian dari kita semua.
karena itu adalah saudara-saudara kita. Karena saya merasa saudara keluarga saya satupun belum ada yang tertobat, cuma saya. Dan di sini saya benar-benar ikut kesaksiannya saudara. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya benar-benar tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan ketika kita melihat saudara kita yang belum mendapat anugerah ini, hati saya menangis. Saya rasa Tuhan, tolong selamatkan jiwa-jiwa ini. Mari ibu ya, saya mohon nanti kita bersatu hati, karena saya yakin ketika hati kita semua bersatu, kita berdoa dengan hati yang benar, hati yang kudus, saya percaya Surabaya, Jawa Timur akan dimenangkan. Bukan lagi menjadi kota santri, tapi kota Laskar Kristus. Terima kasih. Shalom, saya atas nama Malang, tinggal Surabaya. Ya, tidak apa-apa. Satu hal yang perlu kami sampaikan, keadaan Malang, yaitu masalah kesatuan tubuh Kristus. Kemudian masalah perizinan gereja, kelihatannya juga menggejala di kota-kota lain. Kami mohon dukung doa. Kemudian untuk masalah keamanan, itu juga perlu kami mohon bantuan doa. Yang terakhir untuk masalah pilkada. Satu hal yang juga menjadi keprihatinan kami para pendoa, belum bisa 24 jam per minggu di Menara Doa Kota karena masalah kesehatan tubuh. Terima kasih dan berkati. Ya, mari kita arahkan tangan kita pada ya, mari diarahkan tangan kita kepada teman-teman kita Malang dan Surabaya. Mari, Pak Pendeta. Pendeta ini ya. Kita panggil berdiri. Orang wasa karabai diberi naik diberi si kanabai. Orang bata kanabai diberi naik diberi kanabai diberi si kanabai. Di tempat ini ada kekuatan kuasa doa. Ada api surgawi yang membakar semangat kami, yang membangun dan meneguhkan kami, yang membangkitkan pengharapan kami. Di tempat ini pengharapan kami naik pada level-level yang lebih penting lagi. Kami sekarang sudah menjadi sahabat-sahabat ilahi yang menjadi berguna dan berfungsi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi suku bangsa, dan menjadi berkat bagi Surabaya, bagi Malang. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tegak berdiri saat ini karena kami sahabat-sahabat yang berfungsi. Kami memberi diri untuk menjadi berguna, menjadi sahabat yang berdampak untuk kedua daerah ini. Bapa, turunlah kuasa-Mu bagi kedua daerah ini, Surabaya dan Jawa Timur. Malang, Tuhan, turunlah kuasa-Mu Bapa. Ada kuat kuasa ilahi yang membakar kedua daerah ini, sehingga roh-roh teritorial daerah ini dapat ditaklukkan dan ditundukkan. Segala macam bentuk kekuatan yang menghambat, yang merusak iman percaya, dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam kekuatan-kekuatan dunia yang berusaha untuk bergejala, yang berusaha untuk menghambat pembangunan rumah ibadah, yang menghambat peribadatan Kristiani, saat ini kami lumpuhkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kekuatan-kekuatan radikalisme yang berusaha untuk menghambat pertumbuhan gereja di dua daerah ini, apakah itu roh-roh muslim yang ada, Tuhan, kami tundukkan. Oh, kami patahkan, kami hancurkan semua. Kami lumpuhkan konspirasi-konspirasi dunia agamawi yang berusaha untuk menghambat pertumbuhan gereja. Saat ini kami sahabat-sahabatmu bersatu untuk menundukkan dan menaklukkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang berkuasa. Kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang telah di-upgrade di tempat ini. Pengharap kami telah di-upgrade di tempat ini. Kami menjadi sahabat yang dapat dipercaya oleh-Mu. Kami mendapatkan kuasa yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami datang beda dengan kami yang pulang. Kami pulang menjadi berguna, menjadi berfungsi di daerah kami masing-masing.
termasuk kekasih-kekasihmu yang berdiri saat ini. Mereka akan pergi ke Surabaya dan Jawa Timur dan Malang. Mereka akan pergi menjadi agen-agen ilahi. Mereka akan pergi untuk membawa suasana di tempat ini terjadi di sana. Kemenangan di tempat ini terjadi di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa ilahi berkarya atas kami. Terima kasih, kami akan pulang dan kekasih-kekasih akan pulang nanti, akan menerobos dan akan masuk kota-kota, desa-desa, tempat-tempat serigala pun akan dimasuki dalam rangka pergi untuk membebaskan mereka yang terpenjara, dalam rangka mereka untuk pergi melepaskan mereka yang terikat, pergi untuk menyembuhkan, dan mujizat Tuhan akan mengembalikan pekerjaan mereka sehingga daerah ini tunduk dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kami semua. Terpujilah Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Nisi, Tuhan panci kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami telah mendapatkan kepercayaan yang sama, kami telah mendapatkan jalan yang sama, kami telah menuju pada tujuan yang sama, yaitu kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ujung rambut turun kepala kami semua, terutama kedua kekasih-kekasih yang datang dari dua daerah ini, sampai ke ujung kaki telah diurapi secara khusus, untuk pergi melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Siapa lagi nih ya? Oh, Jakarta. Tinggal Jakarta nih. Ya. Ya, mari Jakarta. Jakarta. Ya, sambil kita menunggu Jakarta maju ke depan, maka choir akan menyanyikan pujian. Halo, selamat malam semua. Ya, kami dari Jakarta. Walaupun di Papua, sekarang di Jakarta, kami punya beban di kota Jakarta, khususnya melewati pilkada yang ada. Dan pertama kami dari UMPS, kami memposisikan diri kami percaya bahwa orang yang bukan anak Tuhan pun, ketika anak Tuhan tidak masuk ke dalam sistem kerjanya Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kota. Karena itu kami memposisikan diri kami bahwa siapapun bisa Tuhan pakai. Tapi harus semua calon-calon yang ada di depan kami doakan. Terserah
Ahok, bukan Jokowi. Ketika Tuhan menunjuk Ahok, saat itu juga yang lain kami singkirkan. Dan langsung kami urapi Ahok, saat itu kami angkat, kami deklarasikan, berikan jabatan kepemimpinan untuk ada di kota Jakarta. Dan kenapa? Setelah kami berdoa, dan Jakarta adalah jantung Indonesia. Kalau kita bicara tentang jantung, berarti segala sesuatu itu bagian yang paling sensitif. Ya, dari jantung itu akan berdampak ke seluruh tubuh. Dan Jakarta sedang mempersiapkan diri untuk 3 tahun ke depan. 2015 adalah 70 tahun Indonesia merdeka. Itu berarti 2015 Indonesia paling tidak keluar dari persoalan atau menata diri 2015 masuk dalam AFTA. Karena itu Tuhan persiapkan pemimpin yang terbaik dimulai dari Jakarta. Dan itu anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Iya, itu doa kami bersyukur dan ternyata semangat yang ada itu pun juga sampai ke Batam juga. Akhirnya ada satu hamba Tuhan dari Batam mau datang berdoa bersama kami. Dia tidak mau bersama kami, pergi sampai ke Solo. Dia tidak puas sampai ke Solo, pergi juga sampai ke Belitung Timur. Kembali lagi dan menyaksikan bahwa luar biasa Tuhan sedang mempersiapkan. Haleluya, itu dimulai dari Jakarta dan kami bersyukur, kami bergerak bersama-sama. Artinya kita semua lah ya, semua ketika kita menangkap apa yang Tuhan mau, pasti dalam tujuannya Tuhan, maka di situ segala sesuatu terjadi. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan tertuju ke seluruh dunia untuk mencari orang yang bersyukur hati. Amin. Berdiri bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Iya, kita bagi berdiri semua, kita angkat pujian sayang saya. Terobosan ini sudah nyata. Karena doa Anda semua pada kota Jakarta. Sebab itu Jakarta harus benar-benar dahsyat dan luar biasa. Mari Ibu Gembala Tia Langoa berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa kita. Tuhan Yesus, kami angkat kota Jakarta yang adalah ibu kota negara dan bangsa kami. Kami tahu hatimu ada di kota kami, ada di bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa kami, dan itu dimulai dari kota kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Hari-hari ini Engkau mulai angkat orang-orang yang takut akan Tuhan, menduduki posisi yang penting. Begitulah Tuhan, saat ini kami protek setiap pemimpin yang Tuhan angkat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu dia akan menjalankan visi-Mu bagi bangsa negara kami, mulai dari kota Jakarta. Terima kasih Tuhan. Roh-roh yang bukan dari Tuhan yang coba menggagalkan tujuan-Mu atas negara kami lewat kota kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah penuh Tuhan atas kota kami, atas pemerintah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkanlah semangat hamba-hambamu Tuhan yang ada di kota kami. Kami boleh sehati Tuhan, setujuan untuk mewujudkan kerinduan Tuhan atas bangsa dan negara kami lewat kota ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Kami berkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hujan pertobatan, hujan keselamatan membanjiri kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjawab mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya bahwa semua kota di bangsa ini akan mengalami terobosan. Amin. Yes. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, sebentar ada sedikit pengumuman sebelum kita mau nyanyi lagu ini dulu, saudara, dan kita berdoa bagi Indonesia. Tapi karena Bapak ini mempunyai satu informasi bahwa ternyata Dracula itu ada. Ya kan? Nah, sedikit dulu. Ya, berapa menit saja ya Pak? Ya, Baik, salam. Salam. Tuhan saudara, malam hari ini merupakan malam Halloween, artinya upacara kedua. Baik, jadi malam hari ini merupakan malam Halloween, di mana upacara para vampir. Dan malam hari ini jam 12.01 mereka akan mengadakan persembahan seorang bayi. Lalu mereka mengundang Lucifer untuk hadir. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu sempat kami doakan salah satu anggota vampir, tapi beliau adalah ketua Jakarta Utara. Nah, yang buat hati saya semacam apa itu begini. Setelah beliau dibongkar saudara, dan beliau tidak mau didoakan kalau tidak ada orang yang bisa tahu siapa dia. Nah, ternyata saudara, setelah itu beliau kasih tahu bahwa yang menjadi anggota vampir itu harus orang Kristen. Jadi mereka itu pergi ke gereja-gereja, mereka cari orang Kristen. Di luar Kristen tidak bisa jadi anggota vampir. Halo, saya pikir vampir itu cuma film-film saudara. Ternyata vampir itu benaran manusia, dia nanti menjadi anggota vampir. Kalau gereja setan saudara masih ada gedungnya. Tapi kalau vampir nggak ada gedungnya, mereka pertemuan di udara. Jadi kalau orang Kristen punya lagu ada pertemuan di udara, mereka punya pertemuan saudara. Dan tidak mudah dideteksi. Makanya kalau terjadi saudara ada apa itu mutilasi mutilasi seperti itu saudara, itu kadangkala tidak ketemu siapa yang buat. Ternyata pengakuan dia saudara, kebanyakan itu anggotanya. Dan saudara yang kami doain ini 1 minggu dia harus minum darah 3 kali. Daging sapi ukuran sebesar ini 2 kilo. Itu dia sedot saudara, 1 detik darahnya habis. 1 detik. Saya punya foto waktu dia masih vampir, giginya ada saudara. Kalau mereka masih mereka makan saudara. Di saat mereka makan korban saudara, itu gigi mereka akan keluar. Taringnya, manusia benaran. Jadi bilang begini, Pak John, kami cari mangsanya itu orang Kristen untuk jadi anggota. Tapi yang pertama, orang Kristennya harus orang Kristen yang cantik.